semuanya. Siang. Iya, ibu-ibu apa kabarnya hari ini? Baik. Iya, baik ibu-ibu. Saya perkenalkan, saya Privesti, mahasiswa UKSW. Saya kembali lagi untuk memberikan edukasi mengenai tanda bahaya kehamilan pada ibu hamil. Ya, jadi ibu-ibu, tujuan dari pembekalan edukasi mengenai tanda bahaya kepada ibu-ibu hamil agar ibu-ibu hamil lebih teliti dalam mengenal mengenai tanda yang normal dan abnormal. Iya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semuanya, apakah ibu-ibu semuanya sudah pernah mendapatkan informasi mengenai tanda bahaya pada kehamilan? Belum. Iya, baik. Jika belum, saat ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai tanda bahaya pada kehamilan. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 menit ke depan untuk menjelaskan mengenai tanda bahaya pada kehamilan. Ya, ibu-ibu, yang pertama tanda dan bahaya pada kehamilan di trimester pertama atau pada kehamilan usia 0 sampai 12 minggu. Ya, ibu-ibu, ada beberapa tanda bahaya pada kehamilan trimester 1. Yang pertama perdarahan, yang kedua mual muntah yang tidak tertahan atau terus-menerus, yang keempat selaput kelopak mata memucat, yang keempat demam tinggi pada ibu hamil. Ya, ibu-ibu, perdarahan pada ibu hamil dikatakan tidak normal jika keluar terus-menerus dan ada diikuti dengan nyeri pada bagian perut kiri dan kanan bagian bawah. Selain itu, mual muntah pada ibu hamil itu termasuk normal di usia 0 sampai 12 minggu. Namun, mual muntah yang tidak normal pada ibu hamil yang berbahaya itu jika ibu-ibu semuanya atau salah satu dari sekian ibu-ibu yang di sini mengalami mual muntah yang tidak berhenti selama 1 hari full. Nah, untuk yang selanjutnya demam tinggi. Demam tinggi pada ibu hamil itu bisa terjadi, namun yang tidak abnormalnya itu yang berbahaya pada ibu hamil jika saat ibu-ibu istirahat, kemudian bangun dari istirahat, demam ibu-ibu tidak reda atau tidak turun, suhu tubuh pada ibu-ibu tidak menurun, maka itu dikatakan bahaya pada kehamilan ibu-ibu atau ada terjadinya infeksi. Nah, jika pada trimester pertama ada tanda bahaya yang tadi saya sampaikan, maka ibu-ibu harus membawa diri ibu-ibu atau meminta bantuan suami ibu-ibu sekalian untuk pergi ke pusat layanan kesehatan terdekat. Yang kedua, tanda bahaya pada trimester kedua. Berpusat dari tanda bahaya trimester pertama, trimester kedua juga mengalami hal yang sama, yaitu demam tinggi. Selain itu, perlu ibu-ibu ketahui bahwa bayi bisa kita rasakan atau pergerakan bayi bisa dirasakan itu pada kisaran usia 5-6 bulan. Jadi sekitar 20-24 minggu itu kita sudah bisa merasakan pergerakan bayi di dalam perut kita. Ya. Yang tidak abnormalnya itu jika dalam waktu 1 hari minimal 3 kali dalam sejam itu bayi bisa melakukan pergerakan. Nah, jika terjadi dalam waktu minimal 3 kali dalam sejam bayi tidak mengalami pergerakan, kemudian sampai 2 jam tidak ada juga pergerakan, sampai 4 jam tidak ada pergerakan, maka itu yang harus dipikirkan oleh ibu-ibu, apakah ada mengalami kendala pada bayi atau tidak. Nah, yang terakhir, ibu-ibu akan mengalami kekurangan darah pada tubuh ibu-ibu atau yang bisa kita kenal dengan sebutan anemia.
Ya, ibu-ibu perlu ketahui bahwa anemia itu salah satu penyakit yang disebabkan oleh kekurangannya darah dari tubuh kita dikarenakan ibu-ibu kurang mengkonsumsi zat besi, sehingga zat besi itu kurang dari dalam tubuh ibu-ibu, sehingga pada saat yang tadinya darah harus diproduksi karena kekurangan zat besi, maka darah mengalami kegagalan pada produksi darah. Nah, ciri-ciri orang yang terkena penyakit anemia itu seperti sering merasa pusing, kemudian merasa kelelahan. Itu sedikit ciri-ciri mengenai penyakit anemia. Saat pada trimester kedua atau dalam waktu minggu ke-13 sampai 28 ibu-ibu mengalami tanda bahaya tersebut, tanda-tanda yang sudah saya sampaikan, maka ibu-ibu harus mengontrolkan diri ke pusat layanan terdekat. Iya. Selanjutnya yang terakhir adalah tanda bahaya pada trimester ketiga atau antara minggu ke-29 sampai 42. Iya, ibu-ibu. Jadi di trimester ketiga hampir sama dengan trimester pertama dan yang kedua. Di trimester ketiga juga saat adanya tanda bahaya, salah satunya itu ibu-ibu juga merasa adanya keadaan atau terjadinya perdarahan pervaginam, kemudian gerakan bayi yang abnormal. Nah, selain itu ibu-ibu juga merasakan sakit kepala yang tidak tertahan, yang diikuti dengan penglihatan kabur. Nah, sakit kepala yang tidak bisa tertahan ini seperti apa? Ya, sakit kepala yang tidak bisa tertahan itu jika ibu-ibu ingin menghilangkan sakit kepala dengan cara beristirahat dan tidur. Kemudian jika bangun kepala ibu-ibu masih terasa sakit, maka itu keadaan yang tidak normal. Nah, selain itu ada pembengkakan pada bagian muka dan tangan atau tangan. Pembengkakan pada ibu hamil itu terbilang normal jika ibu-ibu istirahat dengan teratur, kemudian saat istirahat dan terbangun bengkaknya hilang. Nah, kalau yang tidak normal itu pembengkakan, namun saat istirahat dihilangkan dengan cara istirahat, pada saat bangun bengkaknya tidak hilang. Nah, itu harus dipertanyakan. Kemudian yang terakhir itu sering terjadi pada kehamilan trimester 3, itu keadaan yang biasa kita sebut dengan ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini itu terjadi adalah suatu keadaan di mana selaput ketuban pada janin ibu-ibu itu pecah di saat sebelum persalinan terjadi. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Adanya cairan yang keluar dari bagian jalan lahir ibu-ibu yang baunya itu seperti bau kelapa, kemudian berwarna, ada kalanya berwarna hijau, kuning, sampai ada yang kecoklatan. Nah, sekian ibu-ibu informasi yang dapat saya sampaikan. Saya harap penyampaian materi saya di siang hari ini bisa dimengerti oleh ibu-ibu sekalian. Sebelum saya akhiri kegiatan di saat ini, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu atau melakukan evaluasi mengenai materi yang saya sampaikan. Saya ingin bertanya kepada salah satu ibu yang ada di sini untuk membantu saya menjelaskan kembali tanda bahaya pada kehamilan. Iya, Ibu Delisa, apakah Ibu bisa membantu saya untuk menjelaskan mengenai materi yang sudah saya sampaikan tadi? Bisa. Baik. Jadi tanda bahaya kehamilan pada trimester 1 itu ada perdarahan, ada mual muntah,
kemudian selaput kelopak mata pucat, dan juga demam tinggi. Selanjutnya, tanda bahaya pada trimester kedua itu ada demam tinggi, suhunya itu lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian bayi kurang bergerak seperti biasanya, dan juga anemia. Selanjutnya, tanda bahaya kehamilan pada trimester ketiga itu ada perdarahan pervaginam, kemudian sakit kepala yang hebat, penglihatan menjadi kabur, dan juga janin kurang bergerak seperti biasanya. Kemudian ketuban pecah dini. Sekian. Baik, terima kasih Bu Delisa untuk penjelasan yang bagus sekali. Dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Delisa, saya bisa menyimpulkan bahwa ibu-ibu semua yang hadir di kegiatan siang hari ini bisa mendengar dan mengerti apa yang saya sampaikan. Baik ibu-ibu, saya harap materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa dikenali oleh ibu-ibu sekalian. Ya, nanti akan saya bagikan materi dalam bentuk leaflet untuk diingat-ingat dan dibaca lagi di rumah ibu-ibu masing-masing. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan, waktu yang telah diberikan untuk saya dalam penyampaian di siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi di siang hari ini dan sudah mendengarkan dengan baik. Terima kasih ibu-ibu semuanya, selamat siang.